Hai, ketemu lagi kita di channel Tandu Kertas bareng aku Rizal Adi Pratama di program baru namanya Canduku Buku. Nah, jadi di program baru Canduku Buku ini sebenarnya itu ya, sebuah konten yang simple, konten tentang rekomendasi buku. Buku-buku apa aja, buku-buku apa aja sih yang udah aku baca dan aku rekomendasikan buat temen-temen. Meskipun mungkin nggak sebanyak pembaca buku atau teman-teman yang hobi buku lainnya, tapi aku berusaha keras untuk menyajikan buku apa aja sih yang bisa teman-teman baca dan teman-teman jadikan hobi selagi waktu luangnya ada gitu. Nah, yang pertama itu sih aku ingin menjelaskan kenapa sih kok aku membuat program baru ini, padahal programnya ada banyak di channel Tandu Kertas ini ya, dan kayaknya nggak semua efektif untuk dijadwalkan untuk diupload tiap minggunya. Jadi ya sampai saat ini masih gantian lah karena keterbatasan waktu sebagai jurnalis juga. Program Canduku Buku ini awalnya itu sebuah lapak ya yang ingin aku buat, yaitu lapak yang jualan buku-buku bekas yang aku beli di pasar buku di Kota Malang kayak gitu, lalu aku jual di media sosial. Tapi tampaknya waktunya nggak cukup ya untuk pergi ke pasar buku, lalu jual di medsos, dipromosikan, karena waktu sebagai jurnalis ternyata kayaknya waktu seminggu itu nggak ada waktu gitu, waktu luang. Katakanlah ada hari libur hari Minggu, ternyata eh, buat istirahat aja gitu ya. Jadi daripada namanya udah bagus, Canduku Buku itu eye catching banget. Jadi ya aku bikin konten aja, daripada menjual buku, kita rekomendasikan aja ke teman-teman penonton. Kayak gitu. Aku ingin menceritakan ke teman-teman gimana sih awalnya kok aku bisa suka banget dengan buku, sampai mungkin koleksiku buku di rumah itu ada ratusan ya. Dan tentu aja nggak semua udah kebaca, ada banyak yang belum terbaca karena waktunya sangat-sangat terbatas. Nah, kita flashback ke tahun 2018. Jadi aku ingin ngomong sama teman-teman, aku pada dasarnya bukan orang yang suka baca buku. Dulu aku pun juga orang yang tipikal yang suka main lah daripada suka baca buku di rumah. Jadi waktuku aku habiskan jalan-jalan, main sama temen, kesana kemari. Bahkan saat aku masuk kuliah di jurusan psikologi Universitas Negeri Malang, aku pun waktu itu ya bukan tipikal orang yang suka baca buku juga. Katakanlah buku yang aku baca ya buku paket buat pelajaran aja atau mata kuliah. Jadi waktu itu nggak kepikiran lah untuk berpikir mempunyai hobi membaca buku. Tapi semua itu berubah ketika 2018. Antara 2018 atau 2017. Aku inget banget waktu itu posisi titik terendah ya dalam hidup. Dalam artian aku punya masalah keluarga, masalah di perkuliahan dan pertemanan. Semua itu permasalahan numpuk jadi satu. Sampai pada akhirnya aku merasa kesepian. Aku bingung mau ngapain. Katakanlah mau jalan-jalan sama temen, waktu itu posisi lagi buruk semua kayak gitu. Jadi aku bingung mau ngapain, mau kemana. Pokoknya motoran gak jelas di Kota Malang kemana, tiba-tiba aku berhenti di pasar buku bekas di Wilis, Jalan Wilis, Kota Malang. Di situ pun aku nggak berpikir untuk baca buku ya, cuma jalan atau pingin lihat suasana keramaian aja. Tapi entah kenapa kok pilihannya waktu itu pasar buku Wilis. Mungkin karena katakanlah aku beli buku-buku untuk perkuliahan mungkin di situ ya yang paling murah. Jadi mungkin itu juga salah satu alasan aku ke situ. Nggak ada rencana beli buku, cuma jalan sampai
Saat itu aku melihat ada satu buku yang menarik. Waktu itu bukunya Yuval Noah Harari yang judulnya Sapiens, yang mungkin nanti setelah video ini akan aku review ya teman-teman, buat jadi preferensi apakah buku ini bisa dijadikan rekomendasi untuk dibaca atau enggak, kayak gitu. Buku ini menarik karena covernya waktu itu aku lihat elegan ya. Tentu saja waktu itu aku nggak berpikir apakah bisa baca buku setebal ini, tapi aku di salah satu lapak buku aku lihat, aku cermati kok menarik, Sapiens. Dan aku ingat dulu ketika aku masih SMP dan SMA, aku juga punya kesukaan mata pelajaran sejarah, jadi ada ketertarikan di situ. Sampai akhirnya aku beli dan aku coba baca, meskipun nggak aku targetkan akan selesai kapan karena pasti lama ya, karena aku nggak punya hobi baca buku, pasti baca bukuku lambat lah. Ternyata di situ ada banyak informasi yang menarik ya di dalam buku itu. Ternyata ada, dari kesukaanku dulu mempelajari sejarah, dari buku ini banyak part-part atau pikiran-pikiran dari sang penulis ini yang ternyata penelitiannya itu di luar ilmu yang sudah kita dapat dari sekolah. Dari situ aku malah jadi semakin tertarik untuk semakin mendalami buku ini dan membaca apa sih misteri dari sejarah umat manusia yang ternyata nggak dipelajari di sekolah, nggak ada atau nggak masuk di pelajaran sekolah. Nah dari situ ternyata kesepianku itu tersembuhkan ya. Aku di situ menjadi orang yang lebih tidak fluktuatif, lebih bisa membaca situasi atau lebih bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal apapun. Kesepianku terobati dengan membaca buku, aku terselamatkan. Karena aku tahu ya, karena aku mempelajari psikologi, di momen-momen seperti ini manusia itu sangat krusial untuk mendapatkan pertolongan. Bisa jadi aku waktu itu bunuh diri atau bagaimana karena banyaknya masalah yang aku hadapi di dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi aku beruntung waktu itu ketemu buku. Seperti yang aku ceritakan sebelumnya ya, aku itu tipikal orang yang fluktuatif, terus nggak bisa menahan diri, mengedepankan emosi dan tidak bisa merencanakan sesuatu. Jadi semuanya itu aku jalani dengan tabrak sana tabrak sini kayak gitu. Ketika akhirnya aku membaca buku, di situ aku mempelajari bagaimana bersikap tenang. Aku belajar tentang memperhitungkan setiap langkah yang aku tentukan di masa depan. Karena apa? Karena ketika membaca buku kan kita harus tenang. Aku pun nggak masalah katakanlah membaca buku di tempat keramaian dan lainnya, aku nggak ada masalah di situ. Tapi membaca buku ini membuatku bisa berpikir jernih. Bisa melatihku untuk merencanakan apa dengan tenang. Lalu melatihku untuk mengumpulkan data-data sebelum membuat keputusan. Itu berdampak baik buat kehidupanku. Bahkan di pekerjaanku sebagai jurnalis, bahkan mungkin pekerjaan teman-teman. Akhirnya kita ketika berhadapan dengan suatu masalah, kita nggak perlu menyelesaikan dengan emosi terlebih dahulu. Itu perlu dilatih, dan kadang orang tidak menyadari bahwa menghadapi masalah nggak harus diselesaikan dengan cepat, tapi dengan tepat. Ketika membaca buku, kita nggak bisa melompat-lompati part kan. Dalam artian katakanlah kita habis membaca bab 1 lalu bab 5. Harus step by step, bab 1, bab 2, bab 3, dan sampai selesai. Nah, membaca buku sampai selesai ini juga membuat kita belajar untuk menyelesaikan masalah hingga akhir. Karena banyak loh, ternyata orang-orang ini yang dia lari dari masalah. Karena apa? Dia tidak terlatih untuk menyelesaikan problem yang dia miliki dari awal. Dan di buku
banyak pelajaran, nggak cuma ilmu dari penulis yang kita baca, bahkan novel sastra dan lainnya, fiksi, kita bisa banyak belajar dari situ. Meski nggak harus buku-buku tentang non fiksi ya, bahkan dari buku-buku fiksi kita banyak belajar tentang banyak hal, tergantung teman-teman baca apa waktu itu. Membaca buku itu adalah kegiatan, bukan cuma hobi yang disalurkan atau tentang memenuhi hasrat ingin membaca apa dan ingin bernafsu menyelesaikan banyak buku untuk dibaca. Buku itu melatih kita untuk berpikir kritis dan sesuai konteks ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri di media sosial. Minat baca buku kita kan sangat rendah ya. Itu bisa kita lihat langsung dari kondisi netizen kita di media sosial. Bagaimana teman-teman bisa membaca di kolom komentar, orang-orang yang tidak bisa membaca konteks, lalu tidak bisa berpikir kritis, dan tidak bisa menempatkan diri di mana apakah ini sudah sesuai dengan norma sosial atau tidak. Tingkat literasi yang rendah itu membuat ya itu lebih mengedepankan emosi dan tabrak dulu daripada meneliti atau mencari preferensi. Apakah benar sih opini kita, apakah benar sih pendapat kita tentang ini. Jadi orang lebih berpikir teriak dulu daripada teliti dulu. Contoh yang paling dekat dan paling ramai viral kemarin kan tentang kasus korupsi tambang yang nilainya bisa sampai 270 triliun ya. Yang salah satu tersangkanya yang dijerat adalah suami dari Sandra Dewi. Dan apa? Teman-teman? Netizen menyerang Dewi Sandra. Tolol. Ya, itu kan dua orang yang berbeda. Nah, itulah bagaimana kita tidak bisa berpikir kritis, langsung mengedepankan tabrak dulu, lalu koreksi kemudian. Padahal lebih dulu kita mengumpulkan data, fakta. Bener gak sih ini Dewi Sandra dan Sandra Dewi orang yang sama? Ternyata berbeda. Dan apa sih kita? Itu sangat memalukan sih. Menunjukkan bagaimana tingkat literasi bangsa kita yang ternyata menyedihkan. Gitu. Dan itu membuktikan ya, pada 2023 kemarin UNESCO dan Kemenkominfo Republik Indonesia membuat penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat minat baca masyarakat Indonesia itu cuma 0,001%. Jika dihitung-hitungkan dengan hitungan sederhana dari jumlah masyarakat Indonesia yang sekitar 275 juta orang, artinya orang yang minat baca di Indonesia ini hanya cuma 275 ribu orang. Nggak ada seperempat dari penonton close the door. Itu menyedihkan juga ya. Kita sangat jauh sekali bisa menyentuh negara-negara di Skandinavia seperti Finlandia atau Skotlandia. Terus tahu nggak sih apa yang paling menyedihkan dari kondisi buku di Indonesia? Yaitu gimana pemerintah memberikan pajak ya kepada buku. Buku-buku yang nggak dipajak itu cuma buku-buku yang istilahnya buku paket untuk pelajaran, yang mana kategorinya buku edukasi. Padahal semua buku, bahkan novel, itu juga bagian dari edukasi. Katakanlah novel dari Pramudia Anantatur. Dari situ kita bisa belajar lebih banyak tentang sejarah Indonesia loh. Yang menurutku lebih menarik dari membaca novel daripada buku-buku yang dari buku pelajaran sendiri. Memang penting, tapi kadang menurutku semua buku itu mengedukasi. Tapi dengan pajak yang sebesar 15%, akhirnya membuat harga buku di Indonesia sangat mahal sekali.
Bayangin aja, rata-rata harga buku baru di Indonesia harganya 100.000. Yang artinya, wah itu sangat membebankan sekali untuk perekonomian di Indonesia. Apalagi sudah masyarakatnya literasinya sangat minim, ditambah harga bukunya mahal. Yah, God bless Indonesia. Tapi mungkin itu jadi pengaruh besar juga atau jadi masalah juga di beberapa negara Asia, termasuk Malaysia kan juga merilis kalau minat baca di negara mereka juga menurun. Permasalahannya itu juga ada tentang media sosial. Negara Asia Tenggara kan memang target market media sosial paling besar. Media-media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan YouTube ini mereka menargetkan memang negara-negara Asia dan Asia Tenggara karena jumlah penduduk yang sangat besar itu mempengaruhi juga masyarakat kita ini prematur dalam berliterasi. Artinya negara-negara Eropa mereka sebelum diperkenalkan dengan media sosial atau media video, anak-anak di sana itu harus lebih dulu membiasakan diri untuk membaca buku. Jadi itu mereka bisa membedakan mana konteks yang sesuai yang dibicarakan atau mana obrolan yang tidak sesuai konteks. Dan ibarat Indonesia harus step by step dari level 1 membaca, level 2 berlatih bernalar, level 3 menonton video. Kita langsung naik ke level 3. Kita nggak bisa membiasakan diri untuk membaca dan kita tidak berlatih secara perfect untuk bernalar, langsung disediakan video. Dan itu masalah yang cukup besar. Oleh karena itu juga, aku nggak berharap banyak di program ini akan jumlah penontonnya sampai jut. Karena yaitu, minat baca Indonesia itu cuma 0,001% atau 275.000 orang. Yang artinya 100 orang yang nonton aja sudah sangat bagus di program ini. Jadi aku nggak begitu mempermasalahkan penonton. Yang aku inginkan cuma satu sih. Aku ingin berkontribusi bagaimana setidaknya mendorong orang untuk mau berliterasi atau membaca buku melalui program ini. Katakanlah aku cukup senang, katakanlah ada orang yang dari awal memang suka baca buku, berkat konten ini mereka tetap bertahan untuk membaca buku. Syukur-syukur ada orang yang awalnya nggak suka baca, akhirnya mencoba baca buku karena konten ini. Jadi, sudah baca buku apa hari ini?